Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita di bulan suci yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah sekarang sudah di hari yang ke-20, ya. Artinya ada 10 hari lagi untuk kita perbanyak amal-amal perbuatan baik kita, dan kita punya target juga untuk mendapatkan malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi sekarang kita perbanyak amal, tingkatkan amal-amal kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat bencana ataupun azab dari negeri kita ini dan diganti dengan kebaikan dan keberkahan. Ya, jadi antum jangan bosan di rumah saja, ya. Main game boleh, tapi jangan lama-lama. Banyakkan waktu untuk baca Quran, banyakkan waktu untuk dengarkan ceramah-ceramah agama, dan banyakkan waktu untuk bantu orang tua agar antum semua nanti dapat THR. Nah, jadi bantu orang tua, senangkan hatinya, nanti akan mudah dapatkan uangnya. Baik, kita langsung saja, ya, masuk kepada materi yang kedua mengenai peluang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peluang teoritis dan frekuensi harapan. Ya, ada dua materi, peluang teoritis dan frekuensi harapan. Nah, peluang teoritis adalah suatu perbandingan antara kejadian yang dimaksud dengan seluruh kejadian. Perbandingan antara kejadian yang dimaksud dengan seluruh kejadian. Nah, simbolnya adalah peluang kejadian K atau kejadian yang dimaksud. Kemudian nilai NK, banyaknya, ya, kejadian K, banyaknya kejadian K. Kemudian NS adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Contoh sederhana, misalkan satu orang ibu hamil, ya, hamil pertama, maka satu orang ayah menginginkan anak laki-laki. Maka peluang anak laki-laki atau PK di sini adalah satu, dan peluang seluruhnya atau kemungkinan yang akan lahir ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga, ya, tidak ada LGBT dan sebagainya. Sehingga peluang laki-laki satu, peluang seluruhnya dua. Maka peluang laki-laki lahir dari satu orang ibu yang hamil adalah 1/2, ya, 1/2. Ini contoh sederhana. Nah, di dalam peluang, ya, nilainya antara 0 sampai dengan 1, ya, di antara 0 sampai 1. Kalau dia nilainya 1, maka namanya kepastian, ya, nilainya kepastian. Contoh, matahari terbit dari timur, ya, itu sudah pasti, tidak bisa diragukan lagi, sehingga termasuk ke dalam contoh peluang kepastian, ya. Kemudian contoh lagi, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Peluang air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu juga satu hal kepastian. Yang peluang kemustahilan atau bernilai 0 adalah
Ya, contoh, satu orang anak SMP ikut ujian SMPTN atau ikut ujian ya masuk perguruan tinggi negeri, sementara dia baru SMP, maka peluang dia untuk masuk ke dalam universitas adalah nol. Kenapa nol? Karena tidak mungkin. Nah, itulah termasuk satu hal yang mustahil. Contoh, pelemparan satu buah dadu, maka diminta peluang munculnya angka 7 pada sebuah dadu. Maka peluang muncul angka 7 adalah tidak mungkin. Karena dalam dadu tidak ada angka 7, yang ada 1 sampai 6. Nah, itu perbedaan antara kepastian dan kemustahilan. Ya, kepastian pasti, kemustahilan adalah satu hal yang tidak mungkin. Baik, ke frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan. Nah, ini berkaitan erat dengan peluang kejadian K. Ya, peluang kejadian K ya dikali dengan banyaknya percobaan. Contoh tadi yang pertama, satu orang ayah menginginkan anak laki-laki daripada satu orang ibu atau istri yang sedang hamil, maka peluang anak laki-laki yang lahir adalah 1/2. Ya, 1/2 peluang laki-laki. Nah, kalau ibu tadi menginginkan atau ayah tadi menginginkan punya 6 orang anak, ya, 6 orang anak, maka peluang laki-laki adalah berapa tadi? Laki-laki 1/2 dikali banyak anak atau banyak percobaan. Maka 1/2 kita bayangkan dikali dengan 6 orang anak. Maka peluangnya adalah untuk laki-laki adalah 3. Dari 6 orang anak tadi, maka satu orang suami istri tadi berpeluang mendapatkan anak laki-laki sebanyak 3. Karena setengah yaitu peluang laki-laki dikali banyak anak atau banyak percobaan. Ya, jadi peluang masih berkaitan, hanya ditambah dikali dengan banyaknya suatu percobaan dilakukan. Ya, maka kita simbolkan dengan FK, frekuensi harapan kejadian K. F frekuensi harapan, K adalah kejadian. Itu teorinya sedikit. Masuk kita ke contoh soal yang pertama. Baik, di sini. Nah, di sini contoh soal, kita diberikan suatu masalah, ya. Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng merah, 12 kelereng biru, dan 20 kelereng putih. Ingat, 8 merah, 12 biru, 20 putih. Kemudian tentukan sebuah kelereng diambil secara acak. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, peluang terambil kelereng biru. Kelereng biru berapa? Berarti yang diminta adalah kejadian kelereng biru. Maka kita harus cari berapa N biru. Ya, peluang kejadian kelereng biru. N birunya berapa? Ya, afwan ya. Di sini bukan kelereng biru, tapi 12 itu, 8 itu kelereng merah. Ya, 12 itu kelereng merah.
Jadi kita ralat sedikit. Yang diminta adalah 8 buah itu kelereng merah. Ya. Ya. Di sini kelereng ya, kelereng merah, yaitu 8 ya, ini merah, dan ini diminta adalah kelereng merah ditambah dengan putih. Berarti M tambah dengan putih ya. Afwan, ada sedikit masalah ya. Kelereng merahnya berapa? Kelereng merah ada 8 buah. Maka N merah ya 8 buah. Kemudian total seluruh kelereng adalah 8 tambah 12 tambah 20, sehingga 40 buah. Kemudian diminta peluang munculnya kelereng berwarna merah. Berarti rumusnya N merah per NS. N merah berapa tadi? N merah adalah 8. Ini dia. NS-nya berapa? 40. Maka hasilnya adalah 0,2. 0,2 ya, peluang muncul kelereng berwarna merah sesuai dengan jumlahnya di dalam kantong yang terdapat kelereng merah, biru, dan putih. Itu caranya. Berapa N merah, berapa total seluruh kelereng. Nah, kalau yang diminta di sini adalah merah ditambah putih ya. Merah ditambah putih. Ya. Oh, afwan, bukan merah tambah putih, tapi merah ditambah dengan biru. Ya. Merah ditambah dengan biru. Ya. Merah tambah biru. Merah itu berapa? Merah 8, biru 12. Berarti merah tambah biru. Merah tambah biru 8 tambah 12. Afwan. Ini merah tambah biru 8 tambah 12 20. Ya, merah peluang merah tambah biru berarti di sini ya 28 ditambah 12 yaitu 20. Per NS-nya 40. Berarti 20 per 40 adalah 0,5 ya. 20 per 40 adalah setengah 0,5. Jadi afwan, di sini Ustadz tekankan merah ditambah biru. Merah ditambah biru. Merah 8, biru 12. Yaitu peluangnya. Kalau dalam suatu kantong terdapat 3 jenis kelereng dan diminta peluang ya, ada yang 1 jenis, ada yang 2 jenis. Tinggal dijumlahkan kalau dia 2 jenis. Baik, masuk ke contoh yang kedua. Ini saya rasa masih materi yang mudah dipahami ya. Langsung ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua kita ambil sebuah dadu ditos. Ya, 2 buah dadu ditos atau dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 9. Maka diminta peluang jumlah 9. Maka caranya kita data terlebih dahulu ya. Berapa saja angka-angka yang dijumlahkan itu sama dengan 9. Yang pertama ada 3,6. Dadu pertama 3, dadu kedua 6.
Yang kedua 6,3. Dadu pertama 6, dadu kedua 3. Jadi beda ya. 3,6 sama 6,3 beda. Ya. Dan 5,4, dadu pertama 5, dadu kedua 4. Dan 4,5, dadu pertama 4, dadu kedua 5. Karena dua buah dadu. Maka yang berjumlah 9 adalah 1, 2, 3, 4. 4 buah sebagai PK. Peluang kejadian angka dadu berjumlah 9. Kemudian kita cari NS. NS-nya adalah karena 2 dadu maka tinggal 6 kali 6 sama dengan 36. Langsung saja ya, P peluang kejadian angka dadu berjumlah 9 adalah N9 per NS. N9-nya 4, NS-nya 36 sama dengan 1 per bukan 1 per 4 ya, 1 per 9 sama-sama dibagi 4 ya. Satu per 9 ya, sama-sama dibagi 4 ya. Jadi peluangnya adalah 1 per 9 untuk yang muncul angka dadu berjumlah 9. Ingat ya, cari dulu berapa angkanya, dijumlahkan berapa buah dia ya. Kemudian setelah dapat jumlahnya, kemudian cari NS-nya, kemudian bagikan dianya. Ya, serasa cukup mudah ya untuk contoh yang kedua berupa dadu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke frekuensi harapan di sini. Frekuensi harapan. Perhatikan contoh soalnya. Seorang kiper PSPS, nah ini bukan baru ya. Bagi antum yang Askar The King, nah ini supporter PSPS, dapat menahan tendangan penalti dengan peluang gol 0,3. Jadi 0,3 itu peluangnya gol dalam sebuah tendangan penalti. Jika ia menghadapi 100 penalti dalam karirnya profesional, tentukan jumlah kebobolan yang dialami kiper tersebut. Ya, ingat peluang gol adalah 0,3. Ini kita tandai 0,3 di sini. Ya, tandai 0,3. Ya. Naik sedikit ya, 0,3 tandai. Ya. Peluangnya 0,3. Kemudian percobaannya 100. Percobaannya 100. Maka frekuensi gol ya, frekuensi gol tercetak ya adalah atau kebobolan adalah 0,3. Percobaannya 100. Tinggal kalikan peluang gol dikali banyak percobaan. Ya, peluangnya 0,3 dikali 100. 0,3 ini sama dengan 3/10 dikali 100 sama dengan 30 kali kebobolan ya, 30 kali kebobolan atau 70 kali dapat menangkis serangan tendangan penalti ya. Jadi cukup baik prestasinya, dari 100 penalti maka 70 kali gagal, hanya 30 kali kebobolan berdasarkan peluangnya. Tinggal dikalikan 0,3 dikali dengan 100 ya. Cukup mudah contoh yang kita. Satu lagi, contoh yang keempat. Contoh yang keempat ya. Dari 200 butir telur ayam dihasilkan oleh sebuah peternakan ya. Dari 200 ternyata 8 diantaranya busuk atau rusak ya, pecah dan sebagainya.
maka tentukan peluang telur yang rusak atau pecah. Ya, berarti kita cari n rusak. Ya, n rusak adalah 8. NS-nya 200. Maka untuk yang pertama, langsung saja peluang rusak yaitu n rusaknya 8 per ya banyak telur 200 ya. Jadi 8 buah rusak dari 200. Sehingga nilai peluangnya adalah 0,04 ya. 0,04. Cukup kecil sekali nilainya ya. Jadi memang biasa dalam ya perdagangan pecah, busuk ya, itu tidak mungkin dikonsumsi, pasti akan dipulangkan ke pabriknya. Maka peluangnya adalah yang rusak ini 0,04 berdasarkan 8 rusak dari 200. Nah, kemudian kalau dia 5.000 butir telur, tentukan banyaknya yang rusak ya. 5.000 ini adalah banyak percobaan juga boleh ya. Maka caranya adalah peluangnya yang rusak, peluang harapan rusak adalah tadi berapa? 0,04. Tinggal dikalikan dengan banyak percobaan atau banyak telur, yaitu 5.000 ya. 5.000 telur. Afwan, ini 0,2 0,04 2 angka di belakang koma, hilangkan 2 angka ya. Hilangkan 2 angka menjadi 50. Berarti ini bukan 10, ini 50. Berarti sama dengan ya 4 dikali 50 sama dengan 200 ya. Ini salah ini. Ini salah. Ya, jawabannya 200. Ya, 4 dikali 50. Ini 4 kali 50 ya sama dengan 200. Berarti dari 5.000 ya, dari 5.000 telur ayam, maka diantaranya 200 yang mengalami kerusakan, apakah pecah atau busuk ya. Jadi semakin banyak telurnya akan semakin banyak yang rusak ya. Jadi ini peluangnya, ini banyak percobaannya ya. Sekarang mudah dipahami ya. Cari peluangnya, cari banyak percobaannya, itulah dia frekuensi harapan ya, frekuensi harapan. Maka semakin besar atau semakin banyak percobaannya, maka frekuensi harapannya akan semakin besar. Itu dia 4 contoh. Afwan, walaupun ada sedikit kesalahan tapi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan antum paham. Langsung kita ke slide berikutnya berkaitan dengan latihan ya. Di sini ada 2. Yang pertama, 2 buah dadu ditos, lempar undi bersama-sama, tentukan peluang mata dadu berjumlah 7. Nah, ini mudah ya. 7 ini 1,6, 6,1. Kemudian berapa lagi? 5,2, 2,5, 4,3, 3,4. Nanti antum hitung dan kemudian dibagikan dengan banyak ruang sampelnya. Kemudian yang kedua adalah SMP Imam Syafi'i dapat mengeluarkan 1 hafiz Quran dari 5 orang santri. Jadi dari 5 orang santri ya akan lahir 1 orang hafiz ya. 5 orang santri akan lahir 1 orang hafiz. Yang lebihnya mungkin dia dapat 20 juz, dapat 25 juz, tapi 1 orang wajib dia khatam 30 juz hafal. Nah, kalau dia kemudian tentukan peluang hafiz Quran, berarti peluang 1 dari 5. Kemudian jika santri 500 orang, tentukan jumlah santri yang hafid Quran. Kalau 5 orang 1, kalau 500 berapa orang? Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dipahami. Ini adalah materi terakhir kita. Insyaallah kita kalau nggak ada halangan akan melaksanakan ujian pada bulan Juni awal. Dan kita seperti biasa tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Google Classroom, hanya video saja. Antum sudah siap, kerjakan latihan, pahami lagi materinya. Latihan selesai, antum share ke WA Ustadz dan
Mohon maaf lahir batin kalau dalam pembelajaran daring ini mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan. Ya, menjelang bulan suci Ramadan ini berakhir, menghadapi bulan Idul Fitri, maka kita sucikan diri kita, perbaiki diri kita, saling memaafkan, saling silaturahim, saling tolong menolong, saling doa mendoakan. Ustaz akhiri, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kalau terlalu panjang videonya. Jazakallahu khairan katsira.